Halo para guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Tapin Pandapotan Saragih, guru dari SMP Santa Maria Kabanjahe. Di sini saya ingin berbagi kisah kasih di komunitas lukis yang saya dampingi, tempat saya dan anak-anak bertumbuh dan berbuah bersama-sama. Di komunitas ini kami biasanya berkumpul setiap Jumat setelah pulang sekolah. Siapa saja boleh bergabung tanpa ada kewajiban harus hadir setiap Jumatnya. Jika sedang santai, anggota komunitas boleh bergabung dengan membawa alat dan bahan yang dimiliki. Tempat kami belajar fleksibel, kadang di luar ruangan seperti taman atau teras sekolah, kadang di dalam ruangan, terutama jika ada materi baru yang hendak dipelajari bersama, atau cuaca memang tidak mendukung. Misalnya seperti saat saya membahas materi tentang The Rule of Three, cahaya, dan ide karya sebagai berikut. Oke, adik-adik semua, yang pertama yang perlu kita pelajari dalam melukis, hal yang paling dasar yaitu sering disebut dengan rule of three. Kalau kalian buka kamera kalian, kalian akan sering mendapati gambar seperti ini di kameranya. Oke, ini disebut dengan rule of three. Nah, dalam rule of three ini ada beberapa peluang untuk meletakkan objek, misalnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Nah, ini secara sederhana. Kalau Bapak misalnya mau gambar bunga, kita anggaplah mau gambar bunga. Bapak bikin misalnya fokus bunganya itu kelepaknya ada di titik 2 dan kemudian daunnya ada di sini misalnya. Nah, apapun yang kalian gambar nanti, bisa kalian letakkan mana fokusnya di titik 1, 2, 3, dan 4. Itu yang paling sederhana. Lalu setelah itu masuk kepada cahaya. Contoh kalau kalian menggambar misalnya kita anggaplah gambar muk. Kita anggap muknya ada di atas meja, misalnya ini mejanya. Cahaya datang dari sini misalnya. Maka objeknya kita gelapkan dari seberangnya lawan arah cahaya. Kalau di bagian dalam sebaliknya, misalnya ini lebih gelap, baru ada di sini bayangan. Atau kalau misalnya objeknya juga sama, arah cahayanya berbeda. Kita anggap cahayanya datang dari samping misalnya. Nah, berarti kita arsir dari sebelah ini. Oke. Gelapnya juga dari dalam dan ada bayangannya di sebelah ini. Secara sederhana, kalian bisa nanti bermain-main dengan cahaya handphonenya untuk menentukan cahaya. Lalu, supaya kalian tidak kehabisan ide dalam menggambar atau melukis, bisa menggunakan konsep ini. Misalnya, objek 1 ditambah objek 2 menjadi objek yang baru. Contoh, manusia ditambah kelelawar menjadi apa? Menjadi apa? Batman. Iya kan? Iya kan? Nah, manusia ditambah laba-laba jadi Spiderman. Ya. Spiderman. Nah, kalau manusia ditambah, nggak monyet dong. Nah, ini pasti kalian tahu juga. Kalau ditambah dengan SpongeBob. Jadi SpongeBob. Nah, ketika kalian mendapatkan ide, kalau kalian kehabisan ide, aku pengen menggambar aja, menggambar apa ya? Boleh kalian menggunakan konsep ini. Jadi kalian nggak akan pernah kehabisan ide. Semua kreator, penulis cerita, pembuat anime, pembuat apapun itu, namanya pengkarya, seringkali menggunakan konsep ini. Jadi objek 1, objek 2 dibenturkan, muncul objek yang baru. Setelah saya memberi penjelasan, kami langsung praktek dan saya bisa segera menemani anak demi anak secara intensif, sesuai kemampuannya. Yang sudah jago saya minta juga ikut menjadi tutor sebaya bagi teman yang lain. Sebagai bentuk perayaan belajar, kami berkomitmen mengadakan pameran bersama. Sejak berdiri tahun 2022, kami sudah mengadakan 3 kali pameran.
1 kali di Museum Pusaka Karo Brastagi, 2 kali di sekolah. Karya kami juga beragam, ada di kanvas, ada di kertas, ada pula di triplek. Catnya juga beragam, ada cat minyak, akrilik, cat air, maupun digital yang di print. Sejak awal, saya memang mendorong mereka memanfaatkan apa saja yang mereka miliki. Jangan karena tidak punya uang jadi alasan untuk tidak mengembangkan potensi diri. Dalam pameran, selalu bekerja sama dengan teman-teman ekskul seperti tari, musik tradisi, dan juga kuliner yang menyediakan jajanan. Yang membuat saya senang dalam pameran ini, topik yang diusung anak-anak cukup beragam. Ada kritik tentang media sosial dan teknologi, kerusakan alam, hewan, dan lingkungan. Ada karakter-karakter fantasi seperti dari komik dan anime. Dan ada juga keragaman budaya Indonesia, seperti pakaian daerah khususnya dari budaya Karo. Dari 3 kali pameran, tak disangka ada juga beberapa lukisan yang disukai dan akhirnya dibeli pengunjung. Tentu kami sangat senang dan menjadi motivasi berkarya bagi teman-teman yang lain. Setelah pameran pertama, beberapa guru muda bahkan ikut bergabung dengan kami loh. Sebagai pendamping, saya senang karena di komunitas ini kami belajar menghidupi nilai-nilai budaya daerah kami dan juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kami belajar menerima perbedaan dan mensyukuri keragaman. Berliterasi secara mandiri dalam memperdalam materi menggambar. Bertumbuh secara holistik, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar juga semakin kreatif dan kritis dalam membuat karya, saling membantu dan bekerja sama seperti dalam proses persiapan pameran ini, serta saling berbagi dengan apa yang dimiliki seperti pensil, penghapus, cat, dan bahkan jajanan. Supaya semakin produktif dalam berkarya, saya juga memasukkan hasil belajar mereka selama 1 bulan ke dalam majalah bulanan sekolah yang saya kelola. Kalau ada informasi lomba, saya juga menyarankan agar mereka mencobanya. Menang atau tidak bukan tujuan utama, tetapi bertumbuh dan berbuah. Tentu masih banyak yang perlu diusahakan supaya ke depannya komunitas ini lebih baik. Bagaimana membuat kanvas agar lebih murah? Bagaimana agar kemampuan menggambar mereka dapat berkembang lebih jauh lagi seperti ke animasi, komik, atau buku? Atau apa yang mesti dilakukan agar pameran-pameran berikutnya semakin baik dan dikunjungi banyak orang? Di samping segala kekurangan yang ada, kami akan tetap berusaha mengembangkan potensi yang kami miliki dan akan terus bertumbuh dan berbuah. Harapannya, kami dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan. Cahaya meski kecil dapat menerangi kegelapan seperti bintang-bintang di malam hari. Sekian dari saya, sekian dari kami. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mejuah-juah, salam budaya.